Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, sebagai seorang guru di era sekarang ini, sangat penting loh untuk melakukan profiling peserta didik sebelum melakukan proses pembelajaran. Mengapa demikian? Apa tujuannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Profiling peserta didik dilakukan untuk memperoleh data karakteristik peserta didik. Data tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Data profiling dapat diperoleh melalui proses observasi pada peserta didik. Terdapat banyak aspek yang bisa ditinjau dalam melakukan profiling peserta didik, di antaranya yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan motorik. Bagaimana cara memperoleh data dari ke-11 aspek tersebut? Ayo kita bahas satu per satu. Aspek pertama yaitu etnik. Dalam satu kelas, memungkinkan terdapat berbagai macam etnik atau suku bangsa. Sebagai guru, harus memperhatikan multi-etnik di kelasnya dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk memperoleh data etnik ini, guru dapat melakukan observasi dengan mengajukan pertanyaan, apa suku bangsa peserta didik, bahasa sehari-hari apa yang mereka gunakan, dan bahasa apa yang digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu kultural. Keragaman budaya, seni, kepercayaan, norma dan kebiasaan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan pembelajaran multikultural. Untuk mengetahui kultur dari peserta didiknya, guru dapat mengajukan pertanyaan mengenai lagu daerah, alat musik, atau adat istiadat apa yang diketahui oleh peserta didik. Aspek yang ketiga yaitu status sosial. Menghadapi perbedaan status sosial, guru harus mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Untuk mengetahui status sosial dari masing-masing peserta didik, guru dapat menanyakan kendaraan apa yang digunakan mereka untuk ke sekolah, jarak rumah mereka ke sekolah, dan alat elektronik apa yang mereka miliki. Aspek yang keempat yaitu minat atau minat belajar. Minat belajar peserta didik dalam suatu kelas pasti berbeda-beda. Perasaan senang, ketertarikan, perhatian dalam pembelajaran, dan keterlibatan dalam pembelajaran sangat mempengaruhi proses pembelajarannya. Untuk mengetahui minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran, guru dapat menanyakan bagaimana kebiasaan mereka ketika belajar, bagaimana perasaan mereka mempelajari suatu mata pelajaran, dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Aspek yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Guru dapat menanyakan capaian kognitif apa saja yang telah peserta didik peroleh. Aspek yang keenam yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal adalah kemampuan yang lebih rendah daripada yang akan dipelajari. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru dapat memberikan pretest dan wawancara. Data kemampuan awal bisa didapatkan dengan meminta data nilai rapot peserta didik pada tingkat kelas sebelumnya, memberikan tes kemampuan prasyarat, dan melakukan wawancara kepada peserta didik. Aspek yang ketujuh adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik mempengaruhi proses dan hasil belajar. Gaya belajar peserta didik dikelompokkan menjadi gaya belajar visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Untuk memperoleh data tersebut,
Guru dapat mengajukan pertanyaan seperti yang ditampilkan pada layar. Pertanyaan pertama dan kedua merupakan contoh pertanyaan untuk mengidentifikasi gaya belajar auditif. Pertanyaan ketiga dan keempat dapat digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar kinestetik. Aspek selanjutnya adalah motivasi. Motivasi peserta didik terkadang tinggi, sedang, atau rendah. Motivasi yang tinggi akan menggiatkan peserta didik dalam belajar, dan sebaliknya. Untuk memperoleh data ini, guru dapat menanyakan bagaimana kegiatan peserta didik sehari-hari, apa yang menjadi tolak ukur peserta didik dalam pembelajaran, dan yang lainnya. Aspek yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Emosi dapat mempengaruhi cepat lambatnya, menyenangkan dan tidaknya, bermakna dan tidaknya proses pembelajaran. Untuk menumbuhkan emosi baik, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan seperti monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, dan kuartet pembelajaran. Untuk memperoleh data ini, guru bisa menanyakan bagaimana respon peserta didik terhadap suatu kendala yang mereka hadapi. Dari sana, guru dapat mengetahui bagaimana kebiasaan emosi peserta didik, apakah sering mengalami emosi positif atau emosi negatif. Aspek yang ke-10 yaitu perkembangan moral. Moralitas sangat penting untuk menilai kualitas individu, termasuk peserta didik. Moralitas dapat menunjukkan baik buruk, pantas tidak pantas, benar salah, wajar tidak wajar, layak dan tidak layak. Untuk memperoleh data tersebut, guru dapat menanyakan kejujuran peserta didik ketika ujian, komitmen peserta didik terhadap janji, komitmen peserta didik dalam menunaikan kewajiban, dan juga kedisiplinan peserta didik. Aspek yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik penting untuk dikenali dan dipahami oleh guru sebagai pertimbangan untuk menciptakan pembelajaran yang mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil belajar. Perkembangan motorik berjalan sesuai dengan pertambahan usia. Guru dapat mengidentifikasi apakah perkembangan motorik peserta didik sudah sesuai dengan usianya atau tidak. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengetahui perkembangan motorik untuk siswa menengah atas yaitu kemampuan mereka dalam mengatur objek-objek yang belum bertata, kemampuan mereka untuk membedakan permukaan kasar dan halus, kemampuan mereka untuk membedakan arah kiri dan kanan, dan kesenangan mereka untuk bergerak atau berolahraga. Sekian pemaparan mengenai profiling peserta didik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.